Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini keren bos ya, ini keren. Ada pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya. Sejumlah aktivis ini lagi geruduk KPK untuk menuntut dan mengusut dan mendesak ya dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Ngeri mas ya, ngeri begitu. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ubaidillah Badrun soal bagaimana keterlibatan dugaan-dugaan korupsi yang muncul hari ini. Berani nggak KPK ini memeriksa keluarga Jokowi? Apalagi seorang Jokowi di situ. Saya bersama teman-teman, ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Rara Stejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke 5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Halnya segera usut tuntas dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Jadi saya kira dengan adanya sebuah pernyataan dari Ubaidillah Badrun ini begitu, bagaimana dugaan-dugaan korupsi dari keluarga Jokowi, iyalah ya KPK harus berani lah begitu kan ya. Dengan adanya pemberitaan yang cukup menarik begitu di media sosial, maka setidaknya begitu berani ya, KPK harus berani. Ini geruduk KPK, sejumlah aktivis desa usut kasus dugaan korupsi libatkan Jokowi dan keluarga. Nampaknya Jokowi dan keluarganya mulai agak menghilang ini. Kabarnya gimana kabarnya Kaisang sekarang ya? Keren ya, keren. Jadi saya kira dengan laporan-laporan seperti ini setidaknya ya mintalah keterangan kepada keluarga Jokowi dong. Masa KPK tidak berani untuk memanggil itu? Katanya koruptor mau diberantas. Katanya ini mau diberantas ya. Panggil saja minta keterangan. Selesai. Kalau tidak ada bukti, lepaskan aja. Biar tidak menjadi spekulasi. Kan itu logikanya. Jadi dengan apa yang kemudian disampaikan Ubaidillah Badrun ini, nampaknya begitu sampai hari ini ya bukti-bukti dan data-data itu siap mau dipersidangkan begitu kan. Jadi kalau sudah siap seperti ini, laporan seperti ini, KPK mau apa coba ya? Apakah hanya mau diam sebegitu saja ya? Ya, jadi ini sesuai janji Prabowo begitu kan ya. Kita usut siapapun orangnya ya. Prabowo sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya ini, tidak mengenal yang namanya itu ya, keluarga ini, keluarga itu. Kalau memang ada dugaan korupsi,
diperiksa begitu. Gak ada masalah soal-soal kayak begituan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ini apa namanya sangat ngeri-ngeri sedap ya. Komentar-komentarnya ini salah satunya. Baca. LSM dan aktivis kembali mendatangi ya gedung KPK untuk mendesak KPK dan menindaklanjuti perihal nama Presiden Jokowi. Ya, Jokowi yang masuk sebagai finalis tokoh terkorup Indonesia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project ya OCCRP. LSM menyampaikan sejumlah fakta yang kuat yang menjadi alasan bagi KPK wajib menyelidiki kasusnya. Benar kan? Tidak hanya itu, senada dengan apa yang disampaikan Guntur Romli ya sebagai sebagai kader PDIP ya. Ini penggeledahan rumah sekjen PDIP Perjuangan untuk mengalihkan isu. Geruduk KPK sejumlah aktivis desa usut ya kasus dugaan korupsi libatkan Jokowi dan keluarganya ya. Kita lihat saja begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini jangan takut pada siapapun. Dengan data secara kualitatif dari OCCRV begitu bahwa seorang Jokowi masuk nominasi ya orang terkorup dunia versi OCCRP. Nah, jelas di situ begitu kan ya. Dia berbagai investigasi jurnalisme ya. Artinya ada sebuah terorganisir ya, kejahatan-kejahatan terorganisir begitu untuk bagaimana pelemahan KPK, bagaimana pelemahan hukum dan sebagainya. Ya usut saja begitu. Ngapain ya? Ini sampai kapanpun ini akan menjadi bola liar. Makanya secara tidak langsung saya pribadi begitu kan sebagai rakyat kecil ya Jokowi periksa aja. Kalau tidak ada ya lepaskan aja. Itu aja kok repot begitu. Jadi saya kira biar apa? Karena ini desakan dari masyarakat begitu ya. Ini bubarkan saja KPK kalau kerjanya hanya menangkap oposisi dan melindungi Jokowi dan keluarga serta tidak mengusut kalangan koruptor besar yang dilindungi. Makanya saya sering mengatakan ya, hukum yang di era Prabowo ini jangan kemudian terkesan bahwa ya hukum itu adalah tumpul pada koalisi tapi tajam pada oposisi. Jangan terkesan seperti itu. Nah, kita lihat saja nantinya. Karena ini masalah soal dugaan-dugaan besar begitu kan ya yang sudah dilaporkan. Tidak mungkin kalau orang melaporkan itu tidak mungkin kalau tidak ada bukti. Pasti ada bukti, tapi buktinya real atau tidak itu aja begitu. Ya adili saja siapapun orangnya ya. Karena apa? Karena dengan adanya seperti ini sebagai bentuk permintaan dari masyarakat. Sebagai bentuk permintaan dari masyarakat silahkan diadili begitu. Nah, sejumlah LSM ini mendesak KPK untuk mengusut dan mendesak bagaimana ya keluarga-keluarga Jokowi ini diadili. Jangan kemudian takut ya, jangan lalu kemudian Hasto yang kemudian dipreteli sana sini, PDIP yang kemudian dipreteli sana sini. Ya, adili saja kalau ada laporan seperti itu. Kalau tidak, lepaskan aja. Yang penting sudah diperiksa, kan itu logikanya. Tapi KPK berani nggak? Ya, saya kira tidak berani lah ya. Masa ada mantan presiden mau diperiksa? Ya, logikanya kan orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau salah, ya tetap diperiksa dong siapapun orangnya. Kan itu. Jadi ini sudah muncul begitu kan ya. Laporan-laporannya begitu kan. Ini Jokowi dan keluarga kembali dilaporkan ke KPK. Kita lihat apakah ketua KPK berani menindaklanjuti ini begitu ya. Uji nyali di situ apakah ini akan benar-benar bisa begitu kan atau tidak. Ya uji nyali. KPK bisa dicoba begitu uji nyali apa enggak. Itu aja. Luar biasa. Coba baca beritanya. Ini nampaknya ini menarik ya beritanya ya. Ya, coba kita baca dulu beritanya ya di ini. Nih beritanya. Geruduk KPK sejumlah aktivis desak usut kasus dugaan korupsi libatkan Jokowi dan keluarga. Coba kita baca ya. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 menggeruduk gedung Merah Putih KPK, tepatnya Direktorat ya PLPM ya KPK Jakarta Selatan. Siang ya mereka mendesak lembaga anti rasuah untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan presiden ya Jokowi dan keluarganya. Tidak hanya Ray Rangkuti ya di lokasi juga tampak akademisi ONJ Ubaidillah Badrun, Direktur Eksekutif ya Studi Demokrasi ya Rakyat SDR Hari Purwanto dan sejumlah aktivis lainnya.
Bahkan ya kedatangan mereka ya kebertujuan memantau perkembangan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga yang sebelumnya telah mereka laporkan ke Rektorat IAPL-PM KPK. Apalagi buru-buru ini ya Organization Crime and Corruption ya Reporting Project OCCRP memasukkan nama Presiden Jokowi ya. Adapun sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dengan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka. Wow, ya ada gratifikasi, ada jet pribadi, ada tambang blok Medan, ada bermacam. Tapi pertanyaannya apakah mau diperiksa atau tidak begitu? Saya kira KPK tidak punya nyali kalau tidak berani memeriksa begitu keluarga Jokowi. Kenapa? Karena ini laporan dari rakyat. Laporan dari rakyat silahkan dulu begitu terima. Ya terus kemudian ya periksa mereka begitu. Itu aja kok repot ya. Masih alibi sana sini begitu. Coba KPK lagi diuji nyalinya hari ini. Apakah bisa punya nyali atau tidak? Ya kita tunggu saja. Karena laporan Ubaidillah Badur ini kedua kalinya kalau nggak salah ya. Laporan dari Ubaidillah Badur ini kedua kalinya. Makanya dengan adanya seperti ini dengan bukti-bukti ada ya adu di persidangan lah ya. Jadi jangan lalu kemudian membenarkan satu sama lain. Kalau ada laporkan, uji saja di persidangan. Ya, kenapa? Karena ada bukti yang kuat misalnya, ada dugaan-dugaan apa misalnya. Itu gampang begitu, biar tidak menjadi spekulasi. Biar Jokowi tidak ada bukti, biar bersih. Biar Jokowi kalau ada bukti silahkan diproses secara hukum dan keluarga mereka. Kenapa? Karena kalau sudah diperiksa, kalau tidak terjadi apa-apa, itu sudah terbantahkan. Ucapan-ucapan orang sudah terbantahkan. Tapi kalau tidak diperiksa sampai kapanpun, ya pasti akan tetap dibicarakan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya biar ya sejarah itu hilang begitu kan ya. Biar sejarah itu hilang. Jangan sampai nanti 10 tahun lagi, 30 tahun dan pasti akan diungkit sejarahnya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.